Aku jatuh cinta lagi setelah berkali-kali sakit hati menari-nari kau di halaman hati. Ku telah kembali bersemi. Engkau sungguh mempesona, elok parasmu indah bagai purnama. Bayangkan betapa indahnya dunia bila menua bersama. Sudikah kiranya kamu untukku, izinkan daku bisa melihatmu tertawa dan bahagia selama-lamanya. Thank you. Ini dah aku jajain Viva. Terima kasih banyak. Halo semuanya. Halo. Jujur padahal tadi dinyanyiin bukan buat aku tapi aku yang salting. Jujur berasa kan saltingnya senyum, cengar-cengir. Hidup. Kita belum kenal siapa namanya? Oh iya, Elsa. Elsa, JJ, Iya. salam kenal Elsa. Iya, Kak. Apa kabar nih, Kak? Alhamdulillah baik sekali, sehat selalu. Alhamdulillah baik. Iya. Kakak nggak mau nanya kabar aku? Elsa kabar gimana? Grogi, Kak. Oh, grogi. Tak kira dingin loh dia Iya. orangnya. Dia tadi diem aja. Iya, tadi diem, Kak. Tapi pas main gitar sama nyanyi kayak langsung ini dia. Biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya aku dengar tadi lagunya beda sama lagu-lagu sebelumnya ya, Kak ya? Beda, iya bener beda. Aku masih ngasih nuansa apa ya, lebih ke ada nuansa old sama modernnya juga sih di sound. Lebih tepatnya detailnya tuh di sound yang dibunyikan, yang aku gunain gitu. Kayak contoh suara pianonya tuh suara piano kartunnya Mario Bros aku ambil. Oh. Gitu iya kayak gitu-gitu. Oke. Nah, karena kan selama ini tuh kita kalau ngedengar lagunya Kak JJ nih kayak bercerita itu tentang patah hati, kehilangan, proses pulih gitu loh. Nah, kenapa justru sekarang memilih untuk merayakan fase jatuh cinta lagi gitu? Karena capek. Oh, capek. Capek aja harus nulis patah hati yang dimana udah nggak patah hati lagi soalnya. Oh, jadi sekarang lagi jatuh cinta. Kak, jawab nggak, Kak? Lagi jatuh cinta? Lagi jatuh cinta. Patah hati lu. Lagi jatuh cinta. Enggak. Aku jadi udah nggak nervous lagi, Kak, kalau kayak gitu. Iya sebenarnya karena nulis lagu Cita Jatuh Cinta ini karena beneran lagi jatuh cinta. Terus ditambah aku capek juga sih nulis sedih karena udah nggak ada cerita lagi dan nggak ada yang harus diingat lagi. Capek untuk bisa nginget terus. Karena kan aku nulis lagu tuh nggak pernah bisa. Kayak contoh Mas Wapres. Kayak contoh Mas Wapres punya cerita. Iya. Aku nulis lagu ceritanya Mas Wapres tuh aku nggak bisa. Ataupun aku gambar fiksi kayak ketika kamu dan dia gitu kan bertemu di salah satu, aku nggak bisa. Aku harus kayak dari Harus aku sendiri. Personal experience Dari gitu pengalaman ya. aku sendiri gitu. Oh, tapi ini kan lagunya Aku Jatuh Cinta Lagi. Aha. Ini tuh kepada satu cewek atau banyak cewek? Satu lah. Deh. Depan kamera ngomongnya satu nih. Sebanyak. We never knew. Kok nyerang? Ini Enggak, netizen dalam bercanda. bentuk hidup nih, dalam bentuk nyata seperti ini. Gitu. Nah, kan lagu ini tuh kalau menurut aku tuh kayak lebih playful gitu dan jujur senyum-senyum sendiri waktu dengerin karena bener-bener berasa sampai hati gitu loh. Tapi emang dari awal tuh niatnya pas bikin lagu ini tuh gimana sih, Kak? Gak ada niatnya. Oh. Gak ada niat karena emang lagi ketemu sama orang baru ini. Dan aku ngerasa aku punya bunga lagi gitu kan kalau bahasa ininya lah. Cuman aku nulis cerita jatuh cinta itu ketika aku sudah buntu menulis. Oh, justru dia menjadi Buntu gerbang menulis. gitu Ini ya? sebenarnya agak malas ya, bukan malas ceritain sih. Lebih tepatnya setelah lihat kebunku, aku jadi kayak nggak ada waktu untuk bisa nulis. Aku jadi lupa caranya buat nulis. Aku jadi lupa caranya untuk bisa nyari inspirasi ataupun ngerangkum cerita aku sendiri jadi lupa. Nggak kayak dulu yang gampang banget bikin lagu tuh gampang banget. Tapi sekarang tuh lebih ke, oke, aku ngerasa kalau
mata tuh tertuju pada aku gitu kan. Aku kan udah 5 tahun di musik ya. Selama 5 tahun sampai 6 tahun itu aku baru ngerasain lagu aku didengerin sama banyak orang. Aku baru ngerasain kalau aku manggung, oh mengapa bunga di taman hatiku tuh banyak yang nyanyi gitu. Itu pertama kalinya. Bahkan sampai sekarang pun pengen nangis kalau setiap manggung tuh tetap ada gitu. Karena masih nggak kepikiran aja. Dan ketika itu udah aku rasa sampai akhirnya bukan sengaja dilupain sih. Lebih ke mungkin terlalu terlena aja ya karena lagunya viral gitu ya kan. lagu enggak itu belum. Amin itu semoga ya. Lebih ini sih kaget masih excited jadi akhirnya mungkin masih terlalu mendalami karakter aku jadi sebagai tukang kebun ya. Dan ya udah. Masa naik Grab waktu itu masnya kayak neok ke belakang mulu kan. Terus kayak kenapa mas yang kebun itu kan. Saya nge-tweet loh di Twitter beneran. Terus kata saya ini apa nih mau kebun kan Grab katanya ya udahlah. Iya mas katanya. Oh ya udah ya akhirnya dari situ aku nyetusin kalau ya udah mas kebun aja nggak apa-apa. Oh mas kebun. Iya, ya akhirnya lupa lah itu bikin lirik dan akhirnya ketemu sama orang itu. Iseng aja nulis kalian pasti punya second account Instagram kan? Aku enggak. Oh enggak? Enggak. Oh enggak. Milenial? Milenial. Oh iya. Kalau Gen Z punya akun second kan biasanya kan? Punya. Oh iya. Biar disangka. Iya itu siapa? Bikin di akun second terus kayak udah lagunya begini. Liriknya nggak kayak gitu sebenarnya. Tapi ya diubah lah akhirnya. Dan akhirnya ternyata lucu ya gitu. Jadi ya bikin lah gitu. Terus respon si dia setelah dibikinin lagu itu? Nggak aku kasih tahu. Oh, tapi pasti dia kepedean dong. Kepedean, tapi pastinya udah ngerasain dong. Maksudnya kayak aku tetap bilang aku habis bikin lagu, misalnya kayak gitu. Cuman ya tetap yang menurut aku dipukul butterfly eranya banget itu pas lagi rilis. Aku nelpon dia dan selamat ya sudah rilis lagunya buat kamu. Gitu. Nah kan ada satu hal yang menarik dari lagu ini menurut aku ini kayak romantis gitu, tapi nggak romantis yang lebay puitis gitu loh. Justru menurut aku malah gemes kedengarannya. Nah sebenarnya apa sih yang mau disampaikan ke si dia itu? Geragasnya sih, bukan geragas ya. Bukan geragas. Apa yang pengen aku sampein dari aku ke dia itu sebenarnya ugal-ugalan ya. Kan ada lirik di mana aku ingin selalu bisa bersamamu, aku ingin selalu bisa. Ada gitunya, ada tarik napasnya itu kayak hanya tuh karena aku ayolah cepet lah gitu. Ayolah cepet lah gitu. Enggak gitu maksudnya. Kita sama doang. Gak bisa, ayo cepet gitu. Tepuk tangan semuanya. Ya terima kasih semuanya, sampai wabarakatuh. Oke, kita back to topic Oh, ya. back to topic, Karena oke. tadi agak awkward sedikit Iya, maaf, gitu. Nah, My bad. kan di lagunya itu ada penggalan lirik yang menurut aku tuh kayak indah banget, menua bersama bahagia selama-lamanya. Nah, berarti pertanyaannya Kak JJ ini tipe orang yang kalau jatuh cinta itu langsung mikir kayak oh she's the one. Apa ini baru first time nih kayak gini? Iya, karena sebelumnya aku tuh punya perjalanan cinta yang tragis ya. Iya, kasihan banget kalau ngeliat saya mah. Maksudnya bayangin aja dari SMA itu, dari SMP aku nemu lah cinta pertama aku kan. Tapi cinta pertama aku tuh meninggal dunia. Oke. Terus pacaran lagi kan, udah sembuh banget, pacaran lagi diselingkuhin, pacar lagi diselingkuhin, 3 kali. Baru ketemu yang sekarang. Kenapa ya bisa selingkuhin? Nggak tahu, pokoknya ya. Nah itu pertanyaan apa tadi? Ya maksudnya kayak kalau jatuh cinta apakah langsung kayak oh she's the one gitu lah. Iya, karena aku punya perasaan kayak gitu, punya perasaan yang pengennya tuh jatuh cintanya tuh yang kayak banget, udah mikirin sampai kayak gimana, sampai akhirnya gitu diselingkuhin berkali-kali. Jadi kayak ya udah ngarepnya ke situ dan aku sering banget kecewa dan terlalu all in lah intinya. Dia itu mikir tetap ke sana gitu. Pengen yang sampai menua gitu. Pengennya. Tapi Kak JJ orangnya romantis gak sih? Romantis sih nggak terlalu ya, lebih ke Effort effort juga biasa aja sih, nggak yang gimana lebih ke
mau jadi temannya aja sih. Hmm. Jadi temannya. Aku nggak yang terlalu romantis tuh romantis banget enggak sih. Aku nggak romantis banget ya. Cuman ada sisi romantisnya lah beberapa momen sometimes ada gitu. Nggak yang sering tiap hari yang di alam terus ceweknya enggak. Lebih ke ya udah biasa aja kayak kita bisa berteman juga gitu. Tapi bikinin lagu aja tuh udah romantis banget menurut aku. Aku Mungkin belum di situ pernah romantisnya. dibikinin. Semoga bisa nanti. Aku doakan yang terbaik. Nggak bisa sih kayaknya. Dan ya gitu. Tapi kan kalau lagu ini kayak tentang korban patah hati yang akhirnya move on kan, Ya. gitu. Dan berani jatuh cinta lagi. Tapi emang Kak JJ ini tipe yang susah move on apa gimana? Aku kalau misal susah move on, aku nggak bakal move on. Gimana sih? Kalau aku nggak bisa move on itu nggak bakal aku ngebuka jalan baru. Oh. Ya kan? Aku bakal nemu titik di mana aku udah selesai. Contoh, sama mantanku yang sudah meninggal. Aku bikin lagu untuk mantanku yang sudah meninggal. Mm-mm. Ada 2 sih sebenarnya, tapi ini agak, kalau mau disensor gak apa-apa sih. Ada satu lagunya buat lucu-lucuan karena mau ngilangin rasa sedih. Mm-mm. Kayak judulnya itu lagi asik-asik meninggal. Oh. Itu lagi asik-asik meninggal. Terus yang kedua tenang. Iya. Itu yang kalau yang tenang ini sedih dan udah dirilis ya, akhirnya yang rilisnya yang tenang. Gitu. Jadi kayak titik di mana aku sudah mulai selesainya itu pas aku udah rilis lagu itu. Oh. Aku ngebuat lagu itu, aku selesai kan liriknya tuh tenang-tenang sayang motor tuaku melaju bla 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 bla. Aku ngerasa lega dan yaudah. Akhirnya dari situ aku udah mulai kayak oh mungkin emang ini saatnya, emang udah titiknya karena aku udah ngerasa lega ketika aku udah merilis lagu itu. Gitu. Dan ya banyak perempuan yang ya mantan-mantanku yang sering bilang aku gagal move on itu karena ya aku setiap manggung harus nyeritain itu dong gitu. Kayak apa yang terjadi di lagu aku, ya aku ceritain itu. Dan itu mereka ngelihatnya kayak, wah gagal move on nih gitu. Enggak, padahal enggak. Karena ya itu pada dasarnya aku udah menemukan titik di mana aku udah bisa keluar dari gagal move on itu. Dan mereka nggak ngerti aja. Dan nggak mencoba untuk mengerti. Sampai akhirnya ya dibilangnya gagal move on terus. Gitu. Tapi Padahal emang benar sih, misalnya kalau kita mau memulai suatu hubungan tuh kita harus selesai dulu sama selesai. yang sebelumnya. Harus selesai. Kalau enggak jahat. Itu jahat. Betul. Nah, aku kepo nih, ada nggak detail-detail dari lirik lagu ini atau aransemennya atau proses recordingnya mungkin yang Aha. belum banyak orang tahu tapi menurut Kak Jejin ini spesial loh. Tadinya mau ada suara cewek. Oh, Oh, iya tadi mau ada suara cewek cuman karena pasanganku jauh ya. Aku kan emang LDR. mau pasangannya? Aku LDR. Iya, aku pengen suaranya dia. Oh, Gitu, suara dia ngomong tanpa sengaja aku rekam sengaja tanpa dia tahu gitu. Aku pengen kayak gitu. Dan ada beberapa sign di mana kayak ada suara telepon di situ kan. Tut 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 Iya. Sudika kiranya kamu itu telepon tuh maksudnya karena sejauh ini aku berkomunikasi hanya teleponan. tapi udah pernah ketemu kan Kak? Pernah ketemu sekali. Mau aku ceritain lucu nggak? Lucu tahu. Boleh, sumpah. boleh Kak, aku Sumpah mau lucu tahu. banget. Jadi ada tenan di kampusku. Jadi bayangin ya. Siang hari di hari Senin ada tenan di kampusku banyak banget. Terus tiba-tiba aku pengen jajanan kecil gitu kayak tahu bulat gitu-gitu kan. Pulang kampus set jalan. Bah beli ini beli itu udah beli 3. Tiba-tiba ada satu tenan masakan rumahan gitu. Tiba-tiba si mbak-mbaknya bilang gini, "Mas, masakan saya nih, cobain dong," gitu. "Wah, ini Mas, saya tenokin." Ya saya nggak tahu apa-apa, belum jawab apa-apa, kayak ngeliat kayak, "Mas, makanan saya, nih saya masak loh Mas, saya cobain. Enggak, ntar bayar. Enggak usah bayar, cobain deh, enak tahu. Ya udah aku rasain, aku cobain. Ih, enak Mbak, Instagramnya apa gitu. Iya kebetulan kan cakep ya, jadi kayak, pinter masak, cakep sih, jelas sih gitu. Jadi kayak udah di posisi itu, ya agak randomly aja aku lagi ngampus, pengen jajan, terus tiba-tiba ditawarin kayak gitu, seneng sih. Jadi itu jadi satu hal yang unik. Oke, kayak apa ya, berarti ini love at the first sight? Aku ketemu pertama kali dan terakhir kali, belum ketemu lagi. Bisa ya seperti itu. Iya, abis itu udah pacaran pas lagi LDR gitu. Oke, berarti ini akan ada ini rencana untuk ke jenjang yang serius? Bismillah. Wede, Insya Allah ada. ku pinang kau dengan bismillah. Hai people, buat yang lagi cari tempat staycation yang kamarnya luas dan fasilitasnya lengkap, family friendly, ini bisa banget masuk ke wishlist kamu, namanya Somerset Kencana Jakarta. Lokasinya itu bener strategis, cuma 5 menit aja dari Pondok Indah Mall. Jadi tunggu apa lagi, kalau mau staycation langsung ke Somerset Kencana Jakarta. Nah kan Kak JJ kan kemarin tuh viral
pas di lagu Lihat Kebunku itu kan. Tapi siapa sih sebenarnya Aku JJ ini waktu belum ada panggung, sebelum lagu itu viral gitu? Aku JJ ini sebelumnya ya anak bebas aja. Anak bebas maksudnya yang nggak tahu mau kemana. Main game iya, sempat ikut turnamen gaming iya, terus sempat jadi fotografer wedding juga pernah, ngamen juga pernah, semuanya aku kerjain. Aku pernah nguli juga ikut bapakku. Oh, Iya, bapakku nguli. kan pengusaha besi tua kan. Heeh. Jadi kan lagi nggak ada anak buahnya. Ya udah aku ikut bapakku bantuin. Gitu. Oh. Jadi aku ngangkat-ngangkatin besi tua ke proyek-proyek gitu. Berarti emang hard worker banget nih ya. Aku nggak gitu. bisa kalau di rumah diem. Nggak bisa, aku nangis aku kalau misalnya ada sempat waktu perjalanan aku sebagai musisi ya. Aku sempat sedih karena nggak ada panggungan sama sekali, nggak ada pemasukan apa-apa. Dan ya udah, sedih aja nggak bisa ngapa-ngapain. Yang aku bisa lakuin cuman nyanyi doang dan itu nggak menyembuhkan aku kala itu. Aku butuh bergerak dan keluar rumah. Akhirnya Aku apa yang dilakuin waktu itu? Ya akhirnya aku nyoba buat cover lagu. Oh. Cover dari yang punya lagu, cover lagu, punya lagu, cover lagu lagi untuk bisa menghasilkan pemasukan. Gitu. Oke, Karena di oke. rumah kan hanya aku dan mamaku dan aku yang menghidupkan rumah itu. Jadi kalau aku tidak bergerak, kita mau makan apa? Keren banget sih, Gitu. tepuk tangan dong buat Kak JJ. Ih. Nah, Kak JJ, aku denger nih ya, ini info A1 banget. Buset. Kabar burung ya. Katanya nama lengkap kakak tuh panjang banget. Coba. Aku yang sebutin nih Kak. Oke. Muhammad Zaidan Hasan Mubarak Mustaqim Firdaus Al-Ghazali. Kurang. Ah, masih kurang? Masih Apa kurang. Kak? Muhammad Zaidan Hasan Mubarak Mustaqim Firdaus Al-Ghazali Al-Hasan bin Abdul Qadir Al-Husain. Ntar dulu, JJ-nya dari mana? Zaidan. Oh, harusnya sih Kak Zaiza ya. Zai. Bukan JJ. Namanya dari Zaiza. Zaidan, di rumah dipanggilnya Jidan, sama tongkrongan dipanggilnya Jedan. Jadi J-nya tuh dari Jedan itu. Oh, Pas gitu. UN gimana tuh? Nah, pertanyaan. Pas UN cuma nyampe Muhammad Zaidan Hasa. N-nya nggak ada. Hasan, harusnya Hasan kan, jadi cuma nyampe Hasa, nggak boleh sampai full. Ya dia ngertiin juga ternyata guru saya baik, terima kasih guru. I love you guru. Oh, emang masih kedapetan UN? Masih kedapetan. Oh, berarti kita umurnya gak beda jauh ya? Kamu berapa? Aku 95. Enggak lah, nggak jauh. Oh, gak jauh? Enggak. Kakak? Bisikin. Bisikin juga Kak. Aku 2003. Oh, ya jauh juga. Jauh ya? Enggak lah. Nah, Kak kan mitosnya kata orang tua zaman dulu kalau ngasih nama anak tuh jangan panjang-panjang, nanti hidupnya tuh berat gitu. Reviewnya gimana Kak? Valid apa enggak mitos itu? Sejauh ini fight banget sih hidup saya. Oh, Saya emang fight dan saya fighter ya kebetulan ya. Jadi ya udah berat banget pastinya. Kenapa namanya itu sebenarnya aku ngeliatnya bukan karena namanya sih, aku bukan nggak percaya juga sih. Aku malah senang dikasih nama sepanjang itu karena aku disayang sekali. Gitu. keren aku deh. disayang. Perspektifnya tuh selalu melihat dari sisi positif gitu. Iya, saya adalah orang yang optimis, selalu optimis karena prasangka Tuhan itu sebagaimana prasangka hambanya. Gitu. Masya Allah. Bersabda. Tabarakallah gitu. Barakallah. Nah, tapi emang keluarga Kak JJ ini emang suka musik? Penikmat. Oh. Bukan pelaku ya, penikmat. Oke, terus kapan momen dimana Kak JJ tuh kayak realize kayak, oh ini kayaknya hidup gue deh musik. Gara-gara ini sih sering nge-cover dan ada orang yang dengerin. Itu Oh. mental untuk di musiknya ya. Cuman untuk mental berani ke orangnya tuh gara-gara lomba azan dulu. Tuh kan, tadi sebelum mulai aku sempat bilang auranya anak rohis banget. Emang rohis banget sih. Sekolahnya juga MTS dulu Tuh SMP-nya. kan, Madrasah Sanawiyah dulu aku. soalnya auranya adem kayak ubin masjid. Ya. Iya. Senyambung dia ya. Seru deh, seru. Tahu, belum pernah ke masjid juga. Panjang umur ya semuanya. Baik-baik banget ini, lucu-lucu banget nih. Tepuk tangan bagi semua. Luar biasa. Iya, tadi apa aku nanya? Oh, iya. Wah, itu. Yang bikin tertarik. Iya. Apa sih tadi? Yang bikin semangat, yang bikin semangat. Iya, ya? yang bikin semangat. Yang Kak. bikin yakin ya. Iya. Itu tadi cover-cover sama apa ya? Sama aku kuliah musik sih Oh, di IKJ. di IKJ itu. Jadi kayak yang tadinya aku setengah-setengah, gara-gara aku kuliah musik tuh kayak pakem.
Jadi kayak bulat gitu, bukan jadi setengah lingkaran gitu, jadi bulat. Aku udah tahu musik itu seperti apa gitu. Nah karena sebelum aku terjun di musik, aku benar-benar pelajarin sejarahnya, walaupun nggak keseluruhannya. Cuman seenggaknya aku tahu sejarahnya, karena menurutku dengan kita tahu sejarahnya, itu kita masuk ke sana tuh dengan attitude gitu. Jadi kayak misalnya tahu jazz, misalnya tahu genre jazz, ya kalau orang tahu jazz ya orang tahu jazz aja gitu. Cuman kalau lebih tahu sejarahnya, ya itu lebih kerasa aja gitu kalau kita adalah penikmat musik gitu. Gitu aja. Oke. Nah kan tadi di awal tuh Kak JJ sempat mention kalau dulu katanya pernah ngamen ya. Nah itu ngamennya sama siapa Kak? Ngamennya sama anak-anak punk di dekat rumahku, karena kebetulan teman-temanku nggak semuanya anak punk sih. Aku ikut temanku yang pertama nih. Nah aku diajak sama temanku yang pertama ke teman-temannya dia. Nah teman-temannya dia tuh anak punk. Oh, Gitu. itu punk yang beneran punk itu ya yang Punk rock jalanan kita, Iya. angkot-angkot jalan. Nggak boleh gitu. Kok beda daerahnya mana? Di mana dukung ya, di mau dibela. Iya sebenarnya nggak ini sih, bukan karena gimana bapakku ngasih uang jajan terus, cuman aku nggak pernah kekurangan jajan lah intinya. Nggak pernah, aku selalu dikasih uang, makan ada apa segala macam aman. Cuman karena aku dapat omongan gini, aku kan udah ngerokok dari kecil ya. Iya. Jangan dicoba ya teman-teman. It's okay, nggak apa-apa. Ya udah ngerokok dari kecil jadi kayak nggak boleh ngerokok tuh. Ntar kalau punya duit sendiri baru ngerokok. Oh jadi cari Kalau bisa nyari duit duit. sendiri, ya udah cari duit sendiri akhirnya. Merokok deh, walaupun nggak depan orang tua banget Iya. ya. Cuman tetap, ya aku tetap mau minta maaf karena nggak tahu ya. Karena kalau tahu, bapakku kan galak ya. Aku teh marah-marah gitu. Jadi kayak minta maaf bapak, ibu. Terima kasih banyak, I love you all. Tapi itu berhenti ngamennya gimana Kak? Ya berhenti aja pulang. Tidak salah sih. Resign, surat. One man notice ya. One more notice. Nggak, tapi maksudnya keluar dari circle mereka apa sampai sekarang tetap dijalin? Aku belum menemukan mereka sih sejauh ini. Oh nggak pernah ketemu lagi? Nggak pernah ketemu lagi. Emang biasanya kakak ngamen di mana Kak? Depan PGC? Oh serius di depan PGC? Maksudnya di Jakarta? Iya, nggak base camp banget sih, maksudnya keliling gitu. Kan kalau biasanya kan ada yang nge-base camp gitu kan. Kayak ini tempatnya pang ini di sini nih gitu. Kalau aku nggak, jalan aja kemana-mana. Hah? Mau, beneran mau. Beneran mau reunian. Teman-teman ngamenku, ya, aku kangen sekali sama kalian. Entah kalian ada di mana. Please, kita bertemu lagi ya nanti. Gemoy. Nah, jadi kan Kak, kalau ini sih ini ya berdasarkan orang awam gitu. Kalau misalnya anak-anak punk itu kan kayak serem dan berbahaya katanya. Tapi kalau kakak yang udah masuk ke circle itu gimana Kak? Enggak kok, mereka sharing banget orangnya, sharing pengalaman. Terus juga kita kalau misalnya salah nggak diomelin sama mereka. Malah Enggak, gimana? malah kayak diketawain bukan ketawa ngeledek, kayak lebih ke ya udah dianggap lucu aja gitu. Malah jadi cerita buat mereka. Terus juga mereka tuh nggak yang kayak perhitungan juga soal pendapatan masing-masing, nggak dapat nih, set, udah, yuk kita ngerokok yuk gitu, nongkrong yuk gitu, yang kayak gitu. Jadi nggak nabung gitu dari hasil itu? Enggak. Iya enggak, bebas kita. Iya. Nah, aku mau tanya nih, Kak JJ tuh selama ini nulis lagu, itu tuh sebagai terapi atau emang suka aja nulis bercerita gitu? Hidup, menulis itu sebuah kehidupan untuk aku. Kayak seakan-akan aku bertemu. Aku suka pertemuan. Oh, Iya, aku suka merasa sama aku suka pertemuan. berarti aku kok- kakak ekstrovert ya? Extrovert banget. Oh, kakak Banget. suka nggak ketemu sama aku hari ini? Kita semua suka. Yes! Suka aku kesini, suka. Makanya aku happy banget bisa kesini ketemu sama kalian, aku happy banget. Terima kasih banyak ya udah memperbolehkan saya, dan terima kasih banyak juga udah menjadi wadah untuk saya sebagai musisi baru di sini. Semoga terus bisa menjadi wadah untuk musisi Indonesia, teman-teman. Belum mau closing. Enggak, iya, doa aja. Itu doa, kita kan sebagai manusia harus memanusiakan manusia gitu kan Iya, ya. iya. Kita Betul, berdoa yang betul. baik aja untuk kita Iya. semua. Tapi ada nggak Kak lagu yang pernah kakak tulis itu yang personal banget sampai kayak ragu nih kayaknya buat dirilis gitu? Ada sih sebenarnya. Yang itu yang apa seneng-seneng apa tadi? Yang tiba-tiba
Asik-asik meninggal? Lagi asik-asik meninggal. Iya, itu Enggak dirilis itu. nggak, Kak? Enggak sih, itu takut gimana ya, takut berperasaan aja sih. Orang takutnya perasaannya jadi jelek aja gitu. Oh gitu. Ya itu lagu absurd lah, nggak perlu didengerin lah intinya. Dan dari judulnya aja kayak gitu tuh udah nggak jelas sih. Ya karena aku mau ngilangin sedihku aja Iya. karena ditinggal gitu. Oke. Gitu aja. Nah Kak, kan lagu Lihat Kebunku itu kan viral banget tuh ya Kak. Amin. Nah menurut Kak JJ ini susah nggak sih Kak berkarya setelah punya lagu viral? Lumayan susah karena ini pertama kalinya. Aku ngelihatnya jadi pelajaran hidup aja sih. Hmm, Karena aku udah mulai ngerasain ke depannya, soon semoga lagu aku juga mengudara lagi ya. amin. Semoga nanti ketika mengudara lagi, aku udah tahu sih caranya gitu. Bagaimana step by stepnya, cara bisa nyembuhin buntu itu gimana. Gimana Kak, spill dong? Aku biasanya menyendiri. Di Satu, mana? menyendiri dimanapun. Oh, Dimanapun. Aku me time yang emang gak berhenti-berhenti me time-nya. Bisa gak pulang-pulang. Bisa gak pulang-pulang seminggu 2 minggu lah, itu masih sebentar lah. oke. Gitu. Ya kayak gitu, terus sama ya aku bertemu sama banyak orang. Itu ngebangun aku untuk bisa ngerangkum sebuah kisah aja. Aku ketemu ini, apa kesannya? Di pertemuan ini tuh apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi gitu. Itu bisa jadi sebuah cerita dan dimana ya aku kan menulis based on pengalaman kan. Iya. Dan itu adalah bahan bakarku. Itu caranya. Oh, keren dong, tepuk tangan dong. Ih. Nah, berarti kalau misalnya Kak JJ lagi berkarya, itu tuh lebih suka mengikuti, kan selain personal experience tadi ya kayak mengikuti insting atau tetap mengikuti algoritma dan tren terkini? Atau Selmat tadi gimana, maaf. Selmat. Jadi Kak, ya lebih suka mengikuti ya itu personal experience, insting sendiri, atau kayak ya udah ikutin aja trennya sekarang lagi apa, algoritma. Kan sekarang trennya lagi hipdut gitu loh. Aha. Ada nggak? Kalau ngikutin sih tergantung. Kalau ngikutin tergantung. Aku kondisional juga, opsional juga. Kalau misalnya ya aku ngeliat dari hipdut ini, satu yang aku tangkep ya memang kupingnya orang Indonesia suka Joget. dangdut, suka joget, suka koplo, dan itu susah loh bikin lagu dangdut by the way. Iya. Bikin lagu dangdut itu susah, bikin lagu koplo itu susah. Dan aku jadi punya perasaan kayak bangga aja sih, ternyata bisa dihipdutin gitu loh. Ada kata-kata hipdut tuh ya, walaupun aku baru tahu juga ada kata-kata hipdut. Ya aku ngelihatnya sebagai apa ya, kalau dalam musik aku ngelihatnya explore soundnya, aku ngelihatnya ritmik yang dimaininnya apa aja, bisa nggak dimasukin ke laguku, ataupun kayak apa sih treatment mereka kalau di atas panggung, mereka kalau di panggung ngapain sih? Aku mempelajari itu, kayak mungkin lebih menganalisa itunya sih, kayak ada gimmick apa di atas panggungnya, gimana cara dia ngontrol si audiensnya, gimana tim-timnya bekerja, apa aja, timnya tuh ada apa aja sih divisinya gitu. Step by stepnya, abis rilis tuh biasanya apa, showcase kah, ataupun bikin acara bebas aja kayak Sal Priadi tuh tiba-tiba nyanyi di pinggir jalan, terus tiba-tiba fansnya pada datang tanpa ada mic, tanpa ada apa, yang kayak gitu-gitu tuh. Itu yang aku ulik lebih tepatnya. Untuk ngikutinnya, ya itu tadi tergantung kondisional. Kalau emang itu menurutku nyambung dengan lineku sebagai aku JJ, ya aku bisa mengembangkan itu. Gitu. Oke, kalau gimmick dari Kak JJ sendiri itu gimana Kak biasanya? Kalau manggung? Iya. Masalahnya kalau manggung percaya nggak, aku tuh nggak pernah sadar tau. Oh jadi itu flow, bukan? Aku tidur. Nggak tahu, kayak tidur aja. Aku kalau manggung nggak pernah nervous. Oh, kayaknya emang born to be star deh. Oh, bahaya mulutnya Denny, bahaya. Bahaya. Berbisa ya? Bahaya. Iya, nggak tahu ya. Amin. Semoga jadi star beneran ya. Aku kalau manggung semangat pengen ngasih tahu orang, semangat pengen ketemu orang, semangat kalau, "Hai guys, ini aku JJ," gitu. Akhirnya kalian menonton saya dan akhirnya saya ketemu sama kalian gitu sih. Berarti emang ini ya kayaknya kalau misalnya kita ekstrovert mungkin lebih enak ya kalau untuk jadi entertainer. Tapi aku sometimes introvert kok. Aku pernah nggak mau ketemu orang sama sekali. Pas COVID. Lucu tau dia, demi Allah lucu banget. Lucu.
Enggak pas COVID lah. Kalau di rumah lagi ngapa-ngapain, misalnya keluar lama banget. Cuma misalnya di rumah aja nggak sama siapa-siapa gitu. Di kamar aja nge-game doang sendirian, baca buku. Oke. Nah Kak, aku dapat info lagi nih Kak, A1. Katanya Kakak punya mimpi mau jadi sutradara film ya? Iya. Kalau bisa terlaksana mau jadi bikin film apa? Mungkin film tentang keluarga ya. Oh. Iya, soalnya kan laguku tuh berepisode. Iya. Iya, kalau laguku berepisode, setiap episodenya itu satu lagu itu satu episode. Dan lanjut ke episode, aku pengen bikin series gitu yang bakal aku tampilin di Netflix gitu lah. Oh, kalau butuh ini What? boleh Boleh Elsa, Iya. jadi ini ya, jadi apa? cameo, Rese. ya kan? Ini Wapres Wapres rese. nih emang aneh-aneh aja nih. Oh, Iya, aku pengen banget, aku suka merangkai sesuatu. Aku suka berteater. Aku di kampus, aku suka kalau manggung suka ngegabung-gabungin. Aku lagi manggung biasanya aku pengen ngajak teman-temanku yang teater buat jadi teater. Aku pengen punya drama musikal, aku tampilin. Aku JJ di drama musikal, apalagi tugas akhirku nanti The Last Recital aku JJ nanti di kampusku karena aku belum lulus kan, semoga lulus cepet, amin. amin. Dan yang paling terakhir, ini sebenarnya mimpiku yang paling terakhir dan aku siap mati ketika ini sudah terwujudkan. Jangan dulu Kak, kenapa? Iya. Enggak, tapi di posisi ini pastinya aku sudah sejahtera. Oh, 7 turunan, 18 turunan sudah sejahtera itu. Sudah sejahtera, keluargaku bahagia, aman sentosa, mamaku bahagia, semuanya bahagia, semua orang bahagia. apa Kak? Aku pengen punya konser tunggal aku JJ. Gratis, siapapun bisa masuk tanpa dipungut biaya dan siapapun bisa makan enak, bisa minum enak, nonton enak. Dan yang terpenting, aku bakal ngajak musisi-musisi baru yang tidak pernah manggung sama sekali. Buat mereka yang susah manggung, silahkan. Kalian bisa manggung di panggung besar ini. Kapanpun dan dimanapun. Mimpinya di mana Kak lokasinya? GBK? Boleh. Ya, aku nggak mau bikin cuma satu ya. Oh, Aku pengen banyak gitu. Ya tur, bener. Tur. wih. Jadi suatu rangkaian tur. Dan itu ketika itu sudah terjadi, percayalah duniaku sudah aman, hatiku sudah aman, keluargaku sudah aman, dan aku sudah mulai kayak, oke, mungkin udah saatnya. Mungkin nanti itu bakal udah tua nanti gitu. Udah tua Kak. Itu akan terjadi Itu sih. secepatnya bisa. Aku Kak. yakin akan terjadi secepatnya. Iya. Maksudnya bukan matinya. Ya Allah, enggak, bukan siap mati ya Allah, nggak bercanda Iya, ya Allah. Ya udah, maksudnya- mudah-mudahan itu terjadi. Siap matinya terserah Allah aja deh. Terima kasih. Siap Allah, suksesnya sama angkat, sejahteranya angkat, gitu loh Iya, Kak. iya. Nah Kak, kalau lagu ceritanya jatuh cinta ini, cerita jatuh Iya, cinta, iya cerita jatuh cinta ini dijadiin film, Hmm. kira-kira siapa pemeran utamanya yang mau Kakak jadi aktor utamanya? Boleh Kak, rate aku murah. Siapa? Kak? Pemeran utamanya ya? Iya, Aku masalah nggak tahu nama aktor tuh nggak tahu. ciri-ciri Kak. Ciri-ciri ya? Ya aku bisa. Coba aja siapa? Paksa banget ya. Aku pengen karakternya tuh cowok remaja, cowok remaja gitu, yang gimana ya? Masih belum kepikiran apa-apa sih sebenarnya. Cuman aku kegambar kayak cowok remaja yang gak beringas sih. Kenapa sih beringas geragas dari tadi bahasanya? Ya cowok yang mungkin bisa, bukan, lebih ke karakternya bisa diandalkan. Baru kebentuknya itu sih di kepalaku. Karakternya itu, karakter utamanya adalah laki-laki yang matang, bisa laki-laki matang. Laki-laki solo. Wah. Kok kalau lu gue nengoknya? Kok kalau lu gue nengoknya? Ya laki-laki yang matang dan dapat diandalkan. Aku pikiran itu sih. Berarti teenager apa udah? Teenager. Oh teenager bisa diandalkan. Mukanya mau lokal apa bule? Mungkin. Mungkin mix kali ya. Oh, Mix. Kawan gue ini, friend. Kawan gue ini. Hormat Mas Gibran. Mix banget ini. Mix. Beneran mix nggak? Sama apa? Mix India. Persia sama Himalaya. Bersama. kucing. Oke, pebulu kan? Nah jadi kalau misalnya in people ada yang tahu kira-kira siapa aktor yang tepat dari ciri-ciri tadi, boleh Boleh. langsung tulis di kolom komentar. Gitu. Gitu. Kak, promosiin dong Kak, lagunya udah indah banget tuh. Oh. Ayo Kak, silahkan Kak.
Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan lagi aku JJ. Jangan lupa dengerin lagunya Cerita Jatuh Cinta. Sudah ada di semua digital streaming platform dan kalian bisa dengerin itu kapanpun dan dimanapun. Semoga itu bisa menemani kalian di hari-hari kalian selanjutnya. Kayak penyiar radio ya suaranya. Iya kan, gak mau kan jadi announcer gitu. Pengen, Cuma, aku pengen. Cuman belum momennya aja, belum takdirnya aja. oh gitu. Kalau jadi host kayak gini mau gak Kak? Mau? Mau. Aku mau kalau ngomong-ngomong mau. Pokoknya yang penting ngomong aja. Nanti ngomong kita. Astagfirullahaladzim. Nah Kak, sebelum aku closing pengen dong Kak dengerin lagu Lihat Kebunku Kak. Ah? Secara langsung. Boleh? Duet. Siapa yang setuju duet? Oh ya boleh. Duet. Gitarnya di mana gitarnya? Minta tolong ya kamu. Terima kasih banyak kamu. Ayo kita duet. Astagfirullah. Bagus suara kamu kayaknya ini. Kita langsung lihat liriknya googling. Jangan salah lirik. Nggak apa-apa. Liriknya Yang lihat. Yang... Gak apa-apa ntar saya cas kok ntar tiba-tiba ada ini apa. Ada surat. Enggak ya. Aku dulu apa kakak dulu Kak? Artis gue. Jangan mau dulu deh, Kak. Mau rekam. Dari intro kali ya. Iya, Biar dramatis gitu. iya. Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang Ku punya setiap hari, ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri. Sungguh kelabu, kulkis indah rupamu. Oh, sungguh layu harapanku kepadamu. Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu? Oh, menghilang bunga kesayanganku diam di lorong. Mekarlah selamanya di taman yang lain. Sungguh kelabu, kini tamanku tanpamu. Jangan kau layu, semesta kan menjagamu. One, two. Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu? Oh, menghilang bunga kesayanganku tak mengapa, bila di taman hatiku tak berbunga. Bersenanglah bunga kesayanganku tumbuh bahagia. Terima kasih. Kak Jeje mau jujur nggak? Ya. Ini adalah selama aku udah mau 7 tahun di sini, ini adalah syuting terseru. Oh iya, seriusan. Jujur. Semangat. Sampai dingin tangan aku. Oh iya, Dingin sama tangan aku juga dingin dari tadi. Grogi. Terima kasih banyak ya Elsa, terima kasih banyak kalian semua. Terima kasih banyak, baik sekali. Oke Dain People, thank you udah menyaksikan Pocil. Dan jangan lupa untuk nonton terus tayangan-tayangan selanjutnya di In Today Media. Gue Elsa Faradila, In Today in People's Way. Bye. Bye-bye.